berangkat dari keragaman yang ada di Indonesia itu ya saya kaitkan sama bidangku tekstil. Identitas Indonesia yang diakui dunia kan batik ya. Nah, dari itu muncul inspirasi aku bikin batik show itu. Di situ kan ada macam-macam binatang. Itu buat aku melambangkan keragaman yang ada di Indonesia gitu loh. Wirausaha itu ya, kalau menurut saya mau disebut wirausaha atau entrepreneur atau sociopreneur, terserah lah. Itu buat saya sih tidak sekedar mencari keuntungan, tapi lebih kepada kemandirian kita dan kebahagiaan kita sebagai manusia gitu loh. Kebermanfaatan kita terhadap lingkungan di mana kita tinggal itu juga bagian dari kewirausahaan. Best gift comes from both the hands and the heart. Hadiah terbaik itu kalau berasal dari tangan dan dari hati. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa prokesnya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, mangan sing akeh, vitamin, madu, pokoknya apa carane sehat walafiat dan bisa bekerja dengan maksimal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Malang Good Work, podcast teman-teman industri kreatif di Kota Malang yang siap mendunia. Oke, saya Leo Tani Maju dengan teman cantik saya, Niska Sandriana. Dowone Niska. Oke, kita hari ini akan bahas tentang sektor apa? Kria tekstil, Mas. Kria tekstil. Dan kita punya narasumber yang kece ya. Banget. Karena memang luar biasa ini. Satu narasumber ini sudah sejak dari berpuluh tahun menggeluti dunia tekstil atau fashion. Iya. Dia punya background pendidikan juga oke. Pengalaman oke ya. Kita dengerin nih. Kita sambut, ini dia Mbak Luciana Limono. Mbak. Ya mau kabar sampean? Baik itu dijelasno. Baik dalam kondisi yang sehat lahir batin. Iya. Dalam kondisi tahes komes. Oke. Ya, kita hari ini sedang berada di kejauhan. Ini lewat virtual. Jauh di kamera, dekat di hati. Oh iya, Mbak. Kurang jelas kan aku? Jelas. Oke, wis takok yo apa pertama iki? Kok usah takok apa mari? Aku sama siapa kok? Saman kudu siap iki tes wawancara penggawean. Aku diceritani ae lah. Mbak Lucy ini bagaimana, siapa? Iya, sik. Iku dhisik lah. Sadurunge dhek cerita. Apa? Saya tuh kenal Mbak Lucy. Oh, kenal sudah. Sejak dari Mbak Lucy berada di tapi kenal tidak secara langsung ya. Saya kenalnya dulu Mbak Lucy itu lebih pada orang pertunjukan. Tapi di balik layar. Tapi tetap di busana dan artistik. Oh iya, itu ya yang terlibat di teater koma apa itu ya? Jadi di teater koma dan dulu pernah saya undang Mbak Lucy ini memberikan workshop khusus untuk artistik panggung di tata busana atau make up dan busana. Oke. Tapi hari ini kita akan ngobrol yang berbeda. Ben cerita ae. Dulu kan EKJ basicnya. Pendidikannya EKJ, terus asli Malang dan lama di Jakarta, terus saiki nang Malang meneh. Iya. Terus ya apa karepe? Ben cerita. Iya lah ya, jak cerita sik ya. Iya.
Ceritakan Mbak, perjalanan sampai hari ini itu sebenarnya ini menjadi pilihan yang tepat buat Mbak Lucy ataukah ada belok-beloknya sampai akhirnya muncullah kait handmade dan batik sio. Wah itu loh. Gitu ya. Ya wis. Tadi aku mengintip dengar Mas Leo itu loh. Apa ngomongin aku terlibat di dunia tekstil itu sudah berpuluh tahun ya. Sebenarnya sudah sejak orok Mas, film orok. Tambah angel pindu. Lahir langsung nyekel kain. Lahir langsung batik, lahir langsung disandingi dengan mungkin Bentel. ya habitat. Nah, bukan gitu. Lah, orang tua saya itu kan ibu saya penjahit. Jadi kan sejak hamil saya itu kan sudah berurusan sama gombal gitu loh. Oh, pas hamile sampean niku ibu sampean yo jahit. Iya, pas nglairno mbek jahit pisan. Ya, memang berprofesi sebagai berprofesi memang penjahit kan. Keluarga apa, Mbak? Keluarga tukang. Gombal. Keluarga Tukang gombal. keluarga pembisnis, pengusaha. Wis gampangane keluarga tukang lah ya. Ya, cek dicerita sik ya apa Sampean iki. cerita. Ya sekolah dulu kan pinginnya awalnya jadi desainer fashion. Karena kan lihat fashion itu kan kayaknya dunianya wah gitu ya. Tapi ternyata setelah kuliah terus ternyata kok merasa nggak cocok aja di situ. Lebih senang di belakang layarnya. Jadi kalau fashion itu yang ini kan lebih bajunya dan gaya hidup gitu ya. So up di panggungnya. Tapi sampean tidak memilih itu. Enggak. Saya lebih senang di belakangnya. Jadi produksi kain sebelum menjadi pakaian itu kan kainnya dulu toh. Oh. Nah, terus itu kok juga selama di Jakarta itu apa ya? Namanya anak kos ya. Dapat PY apa dapat proyek apa ya di kan ya digarap aja gitu loh. Nah, dari situ kan saya diajak untuk bergabung dengan Teater Koma. Jadi semakin banyak dunia yang saya tahu. Dan semakin membuat aku tuh lebih tertarik di belakang panggung. Di belakang panggung. Terus ya udah kerja aja sampai hamil. Maksudnya kudu hamil sih menikah. Nggak moro-moro ya? Kok moro-moro hamil? Ini kerja mau lapo hamil. Oke, berarti itu berapa tahun, Mbak? Bukan. Sekolahnya berapa lama? Kan di IKJ ya sekolahnya ya. Sekolahnya di IKJ. Sekolahnya ya tepat waktu lah 4 tahun ya. 4 tahun. Pinter, iya. Pinter. Tapi sambil nyambi-nyambi yang di Teater Koma tadi itu ya. Iya, ini jenenge setelahnya berprestasi. Tapi setelah lulus kan tetap ini Mbak ya, di belakang panggung bersama Teater Koma atau sudah punya usaha sendiri dan Oh enggak, ya masih freelance. Saya pernah freelance di majalah Hai. Jadi fashion stylist. Oh iya. Jadi ketemu musisi-musisi kayak Mas Leo gini kan, keren-keren. Iya. Tiba gak keren. Ngurusi pemotretannya segala macam gitu. Terus jadi asisten beberapa desainer. Nah, setelah kerja kemudian nikah dan punya anak, ya saya akhirnya saya memutuskan kembali pulang ke Malang. Apa sampai nang Jakarta ini? Nok Malang iki soro teman. Apa nggak mikir gitu di Jakarta kan kesempatannya? Sudah pernah hidup di Jakarta ya? Kehidupannya kan lebih keras dan lengkap, tapi memang ya kesempatan berkarir itu kan lebih terbuka gitu. Kenapa kok malah milih Malang yang kota kecil, yang dunia panggungnya mungkin terbatas gitu? Kenapa? Jakarta itu enak buat bujangan, Mbak. Enak tapi buat bujangan. Tapi kalau udah berkeluarga, waktu kita nggak ada buat keluarga. Kita harus berangkat kerja.
kerja pagi, pulang malam nggak ketemu anak, nggak ketemu keluarga. Ya, Mulai. kalau mulai Terus lapo sama ketemulah, ketemu Mas Leo. Mulai lagi ya? Iya, di Malang terus mulai ini lapo deh ya, ngapain Ketemu gitu. Mas Leo itu. Iya. Benar. Nah, di Malang kan ya waktu itu masih apa ya? Digital tuh nggak seperti sekarang. Kalau sekarang mau tinggal di mana aja, kerja di mana aja bisa kan. Salah ya. Ya awal-awal tahun berapa ya itu? 2010 lah. Kayaknya masih baru mulai ya. Terus ya balik ke Malang tuh nggak punya komunitas. Masih Kayak independen. asing dengan Asing kota. dengan kotanya sendiri? Iya betul. Oh, saken rek. Ya terus aku mikir, aku waktu itu kebutuhan kan lagi hamil kan, punya anak, pingin produk yang bagus aja buat anakku, ya aku bikin aja di sini. Akhirnya sampai setup studio tekstil kecil itu. Ya begitulah awalnya. Kayaknya dulu pernah ini juga Mbak ya? Di apa? Punya tempat di ini Jalan Trip itu? Di Padi Resto. Ya numpang jual di situ. Itu sudah produknya wis anu ya? Sudah banyak ya? Lumayan, itu tahun berapa ya? 2015. Itu 2015. Ya sudah 5 tahun lah. Iya. Lumayan. Kayaknya ini Mas Leo. Tadi kita kan Mas Leo kan udah kenal sama Mbak Lucy. Nah, yang nonton itu kan belum tentu ngerti gitu loh ya. Iya, nggak tahu. Nah, sebenarnya kan produknya Mbak Lucy ini apa? Namanya apa? Kenapa dikasih nama itu? Kayak gitulah. Oke. Kayaknya ada Sekarang perkenalkan filosofinya. produknya. Ininya dulu. Apa sih ono kait handmade sampai ono batik sio? Batik sio itu salah satu produk di kait handmade apa ini ada dua cabang bisnis yang berbeda? Ya Mbak, cerita produknya dulu deh. Oke. Produknya itu apa gitu? Produk awalnya kan aku bikin selimut bayi. Pokoknya aku pinginnya bikin barang buat anakku, ya aku bikin selimut bayi. Nah, kenapa aku kasih nama kait handmade? Karena awal itu memang rajutan. Terus aku mikir semua tuh dalam hidup itu kan saling berkaitan ya. Kayak seperti kita selembar kain itu adalah benang yang saling berkaitan sampai menjadi selembar kain. Makanya di situ terus yang mengerjakan juga orang-orang banyak orang. Jadi mereka itu, kita dalam hidup itu nggak bisa hidup sendiri. Kita itu saling berkaitan. Nah di situ saya kasih inspirasi, saya beri nama kait handmade. Itu adalah jadi kayak payung besarnya gitu loh. Itu berjalan, produknya lebih banyak berupa rajutan. Setelah produk-produk bayi itu, aku mengembangkan ke produk-produk untuk dewasa. Tapi tetap berupa misalnya selendang, kayak gitu. Selendang batik. Macam-macam. Nah, dari produk kait handmade itu kemudian waktu rame-ramenya pilkada di Jakarta itu loh. Rame-rame apa? Pilkada Jakarta. Oh iya. Itu kan pergeseran politik itu kan ini banget ya. Kejam. Tegang. Ya. Sementara aku melihat Indonesia itu adalah keragaman. Oke, iya. Nah, berangkat dari keragaman yang ada di Indonesia itu, ya saya kaitkan sama bidangku, tekstil. Identitas Indonesia yang diakui dunia kan batik ya. Sementara batik itu sendiri pengaruhnya itu kan banyak, dari Cina, Persia, India, semua ada di situ. Nah, dari itu muncul inspirasi, aku bikin batik shio itu. Shio itu kan penanggalan 12 binatang dari karakter penanggalan Cina itu. Di situ kan ada macam-macam binatang. Itu buat aku melambangkan keragaman yang ada di Indonesia gitu loh.
Itu yang Sekaligus- dieksplor, Mbak yo. Ya, Untuk tema, untuk motif batiknya. Iya. Ya. Jadi menarik. Tak potong, Mbak yo. Tak potong. Aku sangat terinspirasi ketika pertama membuat produk itu pertama dari kebutuhan anak itu. Anak ya. Nah, ini kayaknya sangat menarik. Artinya berangkatnya dari kebutuhan yang realistis lah. Saat itu apa yang ingin atau apa yang dibutuhkan itu dibuat oleh Mbak Lucy. Dari situ baru mungkin inspirasinya berkembang sampai pada akhirnya bisnisnya terkait itu. Terkait dengan batik sio itu juga, kita ini identik batik itu kan mesti motif-motif Jawa ya. Iya. Motif Iya. kawung, ngopo. Ada pakemnya lah, ada iya. pakemnya, batik Ada biasanya. orang kalau sudah bilang batik, pakemnya larinya ke batik Jawa. Iya. Ya Mbak ya? Bener Ya, kan? ada batik Madura juga Nah, sih, iya. setiap daerah ada, tapi biasanya kan ada pakemnya tuh. Tapi batik sio ini sebenarnya yang justru menarik karena orang tahu sio itu karena dari wong nek kate ndelok apa ya? Hah? Jodoh apa? dari jodoh. Bintange apa Biasanya tahun baru Mas metuwe. iya. Iki tahun iki sio apa gitu. Tapi justru ini muncul di batik ini keren. Aku dari dulu ancene sempat iki Kenapa ancene gitu pinter ya? wong iki. Kenapa gitu? Iya, ancene arek iki sekolah pinter aku Iya. Ketane ngono Mas. Iya. Makane iso ae. Heeh. Dari situ sangat ini Mbak ya, sudah menjadi pembeda bahwa ketika berbicara batik sio sudah berbicara produknya sendiri dan mungkin nggak tahu menjadi kekuatan Mbak Lucy itu sampai hari ini itu apakah karena itu atau ada yang lain, saya nggak tahu hari ini seperti apa ketika berbicara Mbak Lucy dengan apa jenenge sing wis entuk apa jenenge? Apa? Penghargaan. Kan juga menang di ini toh. Iya. Apa jenenge? Oh, nanti kita tanya ini tuh Mas Iya, yang penghargaan maksudnya itu. apakah itu karena memang batik sio yang menjadi andalannya ataukah ada produk lain yang membawa Mbak Lucy melejit sampai hari ini? Wah, itu apa kira-kira? Kita kona Mas. Enggak, Tak buyari loh podcast cerita. ini. Buyar. Buyar. Dan sama niki lho. Sama niki sehat. Ketokane bingung Mas sampai pertanyaan sampean. Sampean niku Pertanyaanku cerita soalnya. Loh, Sampean cerita niku terus gak tak takoki. takon. Pertanyaanku sederhana. Sering mulat banget Batik ya. sio ini jadi produk andalannya Mbak Iya. Lucy. Ini. Enggak. Lah iku mau kan sih cerita produknya ya. Nah, itu kan awalnya dari rajut. Kemudian terus berkembang ke Batik batik, sio. ke batik sio. Idenya itu kan ada pilkada itu tadi. Yo. Nah, itu apa rajutnya itu sudah mulai sepi, nggak ada pasarnya, atau apa? Kenapa larinya ke batik tiba-tiba? Terus kemudian Berkembang. kok sio itu? Terus sekarang mana nih yang lebih Yo. apa ya? Istilahnya menjadi ikonnya Brand. Mbak Lucy ini yang di rajut yang dikait handmade itu kah? Apa yang di batik sio kah? Nah itu gimana? Mulai beralih dari rajut ke batik, kemudian sekarang ini yang posisinya lebih Nek gak jelas tak dominan jawab yang dewe, mana? tak jawab dewe. Sik talah. Sik talah. Oh, nekakno angel lah. Wis seru Mbak Lucy wis seru. Nggak kon jawab. Coba jawab. Gini loh. Aslinya itu ya enggak ada yang mana yang dominan mana yang enggak ya. Juga saya nggak beralih loh. Jalan dua-duanya ya. Berangkat dari tadi kait itu kan nggak hanya rajutan sebenarnya, payung besarnya itu dia segala macam Kain. kain. Nah, karena saya juga selama 15 tahun lebih itu kan keliling daerah kan selalu berurusan dengan perajin-perajin. Jadi saya punya data perajin di sini cocoknya untuk produksi apa, perajin di sini cocoknya untuk produksi apa. Nah, Menarik. terkait dengan terkait meneh. Yo, Yo soalnya kain. kaitannya dengan tadi itu kan mereka biasanya berjalan sendiri-sendiri kan dalam membuat barang. Aku pingin mengaitkan antara perajin di
di Jawa Barat, dengan perajin di Jawa Tengah, dengan perajin di Jawa Timur. Nah, melalui apa? Nah, dari sini aku punya ide untuk membuat rajutan yang waktu itu dirajut di Jawa Barat, lalu dibatik di Jawa Tengah, dan finishing di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur bagian apanya? finishingnya Pewarnaan gitu atau pewarnaan batik dan pewarnaan di Jawa Tengah. Tapi ada satu bagian finishing yang dilakukan di Jawa Timur. Bagian apanya itu ya? Gak bayang, no kan sudah dirajut, sudah diwarna, sudah dibatik, tinggal finishingnya itu ngapain? Merajutnya kan dua macam itu, Mbak. Ada bagian rajutan yang ahlinya di Jawa Barat, ada bagian rajutan yang ahlinya di Jawa Timur. Nah, terus yang batik show itu kan juga saya bisa sekalian jalan dengan pembatikan rajutan ini. Jadi sebenarnya kan nggak ada yang beralih atau ini, hanya mediumnya aja aku ganti-ganti. Nah, berarti pekerjaannya Mbak Lucy ini apa ya sebenarnya, selain pengusaha itu kok bisa menghubung-hubungkan itu dalam rangka apa gitu? Dari berbagai daerah. Tadi kan katanya punya data nih, perajin-perajin di daerah A, B, C, D itu punya gitu. Nah, itu dalam rangka apa itu Mbak Lucy? Dalam rangka terkait usahanya ini atau mungkin ada satu kegiatan yang lain gitu? Sempat Ya, jadi dosen juga ya? Ya, sempat ngajar. Kemudian kan bekerja sebagai asisten desainer itu kan juga keliling daerah. Gitu. Tapi memang Mbak Lucy ini punya misi apa Tukang ya? jalan-jalan. Ya, misi kebudayaan yang luar biasa. Iya. Kan juga pernah ikut program ini Mbak ya, seniman mengajar toh? Iya. Nah, saya kira yang diajarkan ya literasi batik ini atau literasi terkait dengan apa yang dilakukan Mbak Lucy, yang dihubungkan dengan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Lucy. Itu di mana Mbak? Di mana? Di luar Jawa? Di mana Mbak? Di Lembata dan Sumba Barat Daya. Nah, kebetulan itu kan dua-duanya di NTT. Itu kan yang dilakukan Mbak Lucy kan mengeksplorasi apa namanya sumber daya yang ada di situ kan. Betul. Lalu dijalankan apa keilmuan yang peroleh Mbak Lucy diterapkan di situ. Jadi itu kayaknya apa ya? Kita menyebutnya nggak hanya entrepreneur atau iya, berarti pekerjaannya Mbak Lucy ini apa sih sebenarnya, pengusaha apa? Sosiopreneur juga mungkin sosiopreneur atau apa nih ya? Tukang jalan. Tapi aku setuju Mbak bahwa orang-orang yang seperti Mbak Lucy ini justru harus diperbanyak ya, buat diperbanyak. Dikloning. Artinya kita nggak melulu mengurusi bisnis, bahwa ada edukasi, ada literasi, ada nilai budaya yang di situ justru ada sangat nilai-nilai yang dikembangkan, dipertahankan gitu ya. Aku senang ketika Mbak Lucy justru hadir di Sumba dengan kemampuannya, justru di situ memberdayakan orang-orang lokal daerah bahwa di sini ada potensi yang luar biasa dan ini dikembangkan, dikemas menjadi produk yang mungkin ya apa Mbak bisa cerita saat durungnya mungkin orang-orang belum tahu potensi ini mau diapakan, terus Mbak Lucy datang akhirnya dia menjadi sebuah karya gitu ya. Itu apa Mbak? Jadi gini loh, wirausaha itu ya kalau menurut saya mau disebut wirausaha atau entrepreneur atau sosiopreneur terserah lah. Itu buat saya sih tidak sekedar mencari keuntungan, tapi lebih kepada kemandirian kita dan kebahagiaan kita sebagai manusia gitu loh. Kebermanfaatan kita terhadap lingkungan di mana kita tinggal itu juga bagian dari kewirausahaan. Nah, dan itu sangat mengenai sekali di Mbak Lucy. Iya. Mengenai kehadiran saya di pelosok-pelosok itu, saya sih sebenarnya cuman membantu menunjukkan ini. Kan kalau
nggak usah angel-angel. Kalau kita sehari-hari jadi apa yang kita lakukan sehari-hari kan kita nggak tahu kalau itu adalah potensi. Iya. Yang bisa ngeliat tuh kan orang luar toh. Orang lain. Nah, saya itu hadir di sana cuman membantu menunjukkan kacamata Membuka orang luar wawasan. yang melihat kekayaan di sana itu apa. Oke. Gitu aja. Dan akhirnya berbeda ya, Intinya. mungkin sekarang dengan sebelum Mbak Lucy datang ke situ. Iya. Mas mungkin ini untuk lebih mengenalkan nanti ya ke para audiens yang nanti nonton podcast kita ini. Kalau kita bacakan sejenak kurikulum vitae-nya Mbak Lucy. Sopo sakjane Iya. sebenar-benarnya. Sebenarnya siapakah dia? Waca Mbak. Dowe tapi. Luciana Limono. Iya. Lahir. Luciana. Wah. Ket ketemu lahirnya nomore, tambah Mbak. dawa maneh, Mas. Ojo lah. Tak critakno iki ae wis ya. Iya. Mulai tahun 97 itu dia sudah dapat ini scholarship, dapat beasiswa dari Mendikbud. Oke. Sudah jadi finalis Textile Design 2000 competition. Luar biasa. Nominasi Jewelry Packaging Award. Oke. Wis, iku 97, 98. Tiap tahun ono Mas Arek-arek prestasi ini. Durung lahir iki. Iya iki. Wes. Iki Aku 98. bareng. Aku. no. Ya gak percaya aku. Ya wis sak karepmu Mas. Terus. Iki 98 iki finalis Indonesian Fashion Grand Prix Contest. Wah, berarti rajin ikut apa? Lomba, kompetisi iki. Terus. Indonesia representative in concert and apa iki yo? tak bacain, The tak model. bacain. Oke, lek basa Prancis ini iki Konkurs. angel. Apa, Pak? Concours des jeunes créateurs de mode. Aku lek basa Prancis sepurane ae Mas. Iya, iya. Lanjut. Apa meneh? Terus tahun 2002, waduh, atuh maneh yo ani. Oh, gak sik di Jakarta, tapi basa Inggris. Bridgestone, finalis Bridgestone Streetwear Design Competition organized by British Council. Wes, iki ya. Oke. Ku 2002. 2003 finalis meneh Aceh Nis Batik. Tuh melu lomba iki ya. Wis. 2016 tapi 2016 curated Jan Showcase Indonesia Designer. Terus 2017 award, wah dia menang. Ah iki Mas, iki. Iya. Iki sing nanti menjadi perhatianku iki. Ya. Oke. Award receiver in Good Design Indonesia Best for Bambu Batik Stole. Bambu batik Stole. Terus sama 2018 award ya, award lagi winner Good Design Award in Tokyo, Japan for bambu lagi yang bambu tadi. Nah, iki diceritakno sama dhisik. cerita nomor ngono. Ya apa iki? Bambu iku lho. Nah, iki kan berarti iki sing tak waca iki mau si award-award-e ya. Award-awardnya nih. Oke. Begitu banyak hampir ladies and setiap gentlemen. tahun. Wah. Yes. Award G. Ini winner. Nah, ini yang Good Design Indonesia. Kebetulan saya pernah ini mengawal salah seorang perajin kita. Itu dia juga dapat penghargaan di Good Design. Good Design. Tapi bukan masuk yang 4 besar yang award itu. Jadi yang 20 Good Design. Nah, kalau Mbak Lucy ini 4 besar. Mbak Lucy ini gimana? Posisinya yang di Good Design Indonesia ini di posisi yang mana nih? Mbak Lucy? Waktu tahun 2017 itu kan setiap tahun berubah ya. Ini ada yang mungkin 20 finalis gitu. Kemudian ada 4 atau 5 yang best. Kemudian ada satu yang grand award-nya. Kemudian ada yang apa lagi saya lupa. Nah, saya sih kebagian yang 4 yang salah satu dari 4 yang best itu tadi. Masuk 4 itu. Luar biasa. Wah. Best. Soro iku Mas mlebune Mas Soro. Ewonan niku Mas iya. Seleksinya itu dari ribuan itu ya kalau nggak salah ya. Biasanya sih ya paling nggak ya ratusan, dan yang berani mencoba untuk ikut lomba itu pasti orang-orang yang yakin ya, desainnya itu bagus. Apalagi yang bisa masuk 4 jurinya, nggak main-main itu Mas. Penghargaannya di Jakarta ya Mbak Lucy ya. Waktu itu gimana ceritanya? Kok bisa dapat info? Sama gawe opo? Oh, enggak. Pas iku kok iso entuk info ada IGDS itu gimana? Infonya Ceritanya, Anu loh Mbak, sorry saya koreksi dulu ya. IGDS sama GDI beda ya? Oh beda ya? Oh ini beda. GDI ya, sorry. Ya. IGDS itu yang bikin
Kemenperin. Iya. Kalau good Kalau design, GDI yang adain Kemendak. oh beda-beda. Oke, gimana? Tapi kayak mirip-mirip dah. Iya, Ha-ha. pokoknya anu lah, Iya, pokoknya heeh. wis nek sing melu iku Ha-ha. mesti boys tambah menang boy. Iya, itu gimana infonya kok bisa dapet, terus perjuangannya sampai bisa menang, perjalanannya Yang gitu. penting itu sampean Terus yang produknya apa diangkat yang opo, diangkat kok iso menang. Salah nanti kalau aku cerita itu ngeletek loh. Loh, Lah gledek iso menang iki sing seru ya. jangan bilang bahwa yang boys itu mesti sing sangar. Justru ketika kita peka terhadap yang paling sederhana, Simple. simple yang ada di sekitar kita tapi orang tidak menilai Melihat. itu sesuatu yang berharga. Iku nilainya. Ini loh, Ya, Boh. awal mulanya nggak ada niatan saya untuk ikut Good Design Indonesia. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba waktu saya cek email itu kok ada undangan untuk mengikuti Good Design Award. Ya iseng lah saya masukin. Ya terus nggak tahu ya, semesta itu yang bekerja. Tiba-tiba lolos tahap pertama, saya harus mengikuti tahap kedua. Mesti membuat video, proses segala macem. Ya saya ikutin aja, Ternyata kok lolos lagi. Jadi deg-degan toh. Iya, deg-degan. Arek Lawang. ini melu lomba deg-degan. Iseng, iseng gitu. Ya akhirnya agak kelimpungan juga sih, mesti persiapan ini itu yang sebenarnya saya waktu itu masih kayak entos lah, mesti mempersiapkan Entosnya video apa menang, segala Mas. macam. Berapa tahap? Gak entos sampai entos sih. Berapa tahap itu? Iya, gak entos sampai entos. Iki sakjane rendah hati apa? Ya jaro-jaro. Gak entos sampai keminter gitu. Nek lomba iku ono tahap pirang tahap, Mbak? Waduh, berapa tahap ya? 4 apa? Kalau sampai yang Jepang itu bisa 8 tahap kali. Berarti aku satu rangkaian ini ya, menang di Indonesia terus dibawa ke Jepang gitu. Apa gimana? dari menang di Indonesia ya saya kira sudah selesai. Tapi ternyata oleh Kementerian Perdagangan ditawarkan untuk diikutkan ke Jepang. Tapi dikembalikan lagi kan ke kita mau ikut apa enggak. Lah, kalau saya kan prinsipnya selama ono sing bayari yo budal. Iya. Aku ya. Gitu kan. Lah iya. Mek gak ono sing bayari aku. Tenten pandemi ini kita, Mbak. Iya, pandemi ini memang sulit. Akhirnya Terus Ya. tahap-tahap itu dilalui demi tahap dan lolos dan menang Ya. dan ya salah satu the best. Ya di Jepang sih untuk Indonesia iya, Heeh. salah satu yang the best dari Indonesia. Oh, iya. Bersaing dengan berapa negara ini di Jepang ini? Waduh lupa Mbak, berapa ya banyak sih. Soalnya dari Jepang sendiri aja ada puluhan ribu. Puluhan ribu ini. Yang Jepang ya, tapi Jepang kan memang banyak. Dia sendiri untuk Fisiknya yang dapat Iya. award itu ratusan untuk Jepang sendiri ya. Oh. Tapi kalau untuk misalnya Thailand, Indonesia, yang lain itu ya antara 5 sampai 10 lah. Mhm. Bambu batik stole. Nah, ini apa? Apa itu Mbak? Ya itu- Sama cerita anak itu dawu apa iki itu? kowa-kowa iki ya apa bambu babik. Bambu Apa sampean batik Ya, iki itu- gawe gubuk teko bambu ya apa? Produk yang saya ikutkan yang Stola itu selendang, Mbak. Selendang. Oh, stole iku selendang. Selendang Duduk. bermotif bambu. Duduk Apa? duduk apa? teko stil nyolong Bukan, itu ya. bukan. Bambu colongan. Bukan. Apa berarti? Nah, Oh, kok mangan itu. Stola itu selendang. Kalau orang sini biasanya ngomongnya pasmina gitu kan. Padahal pasmina Iya. Pasmina, pas soleh, pas yayu barang. kadang agak pas. Iya, Kak Pasmina. Lagi kok pasmina ngono lho. Dan cerita iki lho. Cerita Bulet Mbak. ae. Yo, sampean iki. Gawe selendang. Heeh. Bambu Selendangnya apa nih? itu. Eh? Bambu itu adalah benangnya. Bahannya. Tapi memang benangnya masih impor, benang bambu. Oh, benang bambu. Iki menarik iki. Biasanya kan baling-baling bambu yo.
Ngawur. Enggak iki lho, biasa benang itu gak bambu, biasa benang. Iya, lah iya biasanya baling-baling sing bambu. Yo, teko apa benang sutra? Enggak mesti. Benang itu kalau ya Teko biasanya wool. ada yang katun, sutra, Katun, wool, Iki teko bambu. Bambu. benang bambu. Laur sampean gawe benang teko bambu. Dia roti. Gak meter lah. Enggak impor Enggak. benangnya. Benangnya impor. Oh, benangnya impor. Oh, kenapa milih tapi- bambu? Gini, saya tuh kalau punya ide, Hmm. nggak ujuk-ujuk terus dibuat. Hmm. Saya mesti melakukan riset dulu. Riset wah iki lah wis seneng mesti iki. Ciri-ciri orang pinter ya ngene iki. Riset koyo aku. Ya. Percaya wis. Iya, Mbak. Cek seneng, cek seneng. Terus iki lho cara. Nah, dari riset itu ternyata kan benang bambu itu anti alergi, terus anti UV. Oh. Anti Terus UV. bambu itu termasuk keluarga rumput yang pertumbuhannya paling cepat. Keluargane rumput arek iku. Nah. Ya Makane Allah. winginane tak gambulno ambek apa jenenge pohon beringin gak gelem. Iya, Mbak Nom Bambu itu suket. Bambu suka. suket sakmono ya. Nah, jadi anggapanku sih waktu itu berarti kalau rumput dia pertumbuhannya paling cepat, itu sustainability-nya apa ya? Keberlanjutannya itu maksudnya tidak merusak alam gitu loh. Karena kan cepat pertumbuhannya. Iya. Jadi kita nggak merusak alam. Berarti mikirnya wake ya sing dipikir Ya ya. riset iku mau. Iya, sing Iya, gak cara merusak pinter ya. alam, sing anti UV. Iya. Berarti produknya keren, desainnya keren. Nah, kalau mau beli di mana ini kalau kita pengen nih? Soalnya Bisa sampai sekarang online. masih ada kan produknya yang bambu ini? Ada, Masih? ada. Ada. Bisa online, kalau selama ini ya online atau udah masuk di apa? App Store Jepang sih. Jepang? Sudah Oh, Masuk ada di pasarnya Jepang. kalau di kita, di Masuk. sini kita belinya di mana? biasanya orang-orang DM tuh lewat Instagram Instagramnya? atau Batik WA. View. Instagramnya Kite Handmade. Oh, Kait handmade. Kait handmade. Oke, kait handmade sama batik sio. Batik Iya. Sio. Ada dua-duanya ada Mbak ya? Instagramnya Dua-duanya ada. hanya lewat Instagram aja nih kalau pengen beli nih. Eh, Toko online? saat ini sih kalau yang Kite Handmade Instagram dan ada di beberapa hotel di Bali. Offline store ada ndak offline store? Enggak. Kalau yang offline store itu yang untuk batik show ada di MRT, tapi kan MRT saat ini kan Di mana? di stasiun MRT. Stasiun MRT. Jakarta. Kamu golek nang Malang ngono. Iya, iya. Oh, Tapi orang kan Malang saat gak ini kuat tuku PPKM. nggak, tah? Ya, saat ini Berarti- PPKM. Orang Malang, libur. Pasarnya kemana nih berarti nih? Ya. saya lebih banyak di Jakarta, Bali. Jakarta? Di Internasional. Topet ada, Topet ada. Shopee ada. Pelanggan yang dari Malang ada nggak? Iya, ada. 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 Oh, berarti kuat sih wong Malang tuku berarti. Loh, iki piro sih produknya? Satu produk itu berapa? Satu piece itu sampai berapa? Enggak, ini kan anu lah. Produknya kan kualitasnya ini ya. Internasional. Internasional. Iya, Oh, cuma larang-larang enggak payu loh, Mbak. award-nya internasional Iya. award ya. Heeh. Itu mosok kene ndelok dhewe. Apa takok wonge langsung? Apa? Ya selendangmu piro-piro kira-kira. Regane. Di IG gak ono regane ya? Kalau muncul Nggak. harganya. Harus DM ya? Enggak. Ya, DM. Oke. Apa ngono? Apa Karena IG itu karena aku belum apa ya? Belum set up sebagai online shop? store. Jadi masih bersifat sebagai katalog. Oke. Oh, iya, Berarti selama Gitu. ini usernya atau kan customernya langsung ngubungin atau gimana, atau cuman pelanggan atau gimana nih? Selama ini customernya? Beda-beda sih, ada yang pelanggan, ada yang baru, nggak mesti lah Mbak.
Tapi go internasional loh. Iya. Yo kendindi produk wesan. Saya enggak apa ya? Saya enggak opo. Kaya imek niate produksi gak niat dodolan gitu aneh. Enggak, ya iki Repot. anu, Akademisi iki. Nyamar ya ini. Enggak produknya. Oh, ada ya? Sangat berkualitas. Iya, kalau saya lihat di IG-nya keren-keren loh. bener. Cekidot. Kamu teman-teman yang nonton podcast ini bisa kepo anu ya. Kepoin IG-nya. IG-nya ya. IG-nya di Kait Handmade Handmade sama Batik Batik Sio. Sio. Jangan Kalau di lupa. Topet kan ada harga. Maksudnya kan Oh, di Topet saya ada. ada dong. Kalau Topet gak ada harga terus piye? Yo. Orang saya anu emosi jiwa. Biasa. Woles ya. Enggak yang muncul di Tokopedia. Tokopedia. Pasmina. Produk apa, Mbak? Apa ya? Yang di Topet itu yang untuk batik show. Karena gini loh, saya itu nggak bisa apa ya? Ya orang seusia saya apa aku aja ya sing produk gaptek ya. Ya, enggak. Tidak. Sama nih generasi anu nih. Nyamar. Kalah nyamar. arek milenial pokoknya. Nyamar. Sama jujur. Tidak lah, mampu saya mengikuti kecepatan Teknologi. untuk update gitulah. Maksudku ini kok buang waktu ya. Jadi itu saya alihkan ke generasi yang lebih muda. Nah, yang sementara ini yang masih bisa dihandle adalah yang batik show. Jadi yang kait itu masih belum. Iya. Siap. Berarti memang produk-produk yang dihasilkan oleh Mbak Lucy atau Kait Handmade ini bisa didapatkan di Tokopedia. Untuk yang Batik Sio dan kawan-kawan atau yang lainnya itu mungkin bisa dilihat di di IG, lihat di media sosial, di Instagram, ada di situ banyak sekali produknya. Dan Iya. mungkin kalau mau pesan itu bisa DM. DM atau hubungi langsung di Mbak Lucy. Nanti tanya-tanya langsung apa saja yang Iya. sudah tersedia atau harganya berapa dan sebagainya. Yang pasti produknya keren. Yo. Kan, Desainnya oh ya, keren. satu lagi. Kenapa sih saya nggak pasang harga di IG itu? Karena ini loh, untuk kait itu kan sebenarnya prosesnya itu panjang. Jadi biaya produksi itu memang tinggi. Oh iya. Nah, orang itu butuh untuk mengenal dulu, Tahu ya, melihat dan tahu produknya baru dia akan mengerti kenapa Harganya. harga itu tinggi. Setuju. Kalau saya sekedar memasang harga, orang tuh cuman melihat secara visual, nggak lihat kualitas. Itu nanti Gila. apa? Cuman ngeliat larang tutup, Ya. malah jadi kampanye jelek ya, menurut saya. Betul. Orang kita jangan memberi fasilitas orang untuk cepat menyimpulkan ini ya, hanya sekedar melihat visual. Saya setuju. Kenapa banyak sekali produk-produk itu memang ada yang sudah pasang harga, ada yang enggak. Yang enggak, saya kira seperti alasan yang disampaikan oleh Mbak Lucy tadi bahwa produk ini bisa bernilai tinggi, orang bisa menghargai dengan nilai nominal yang pantas. Itu karena memang dia memiliki literasi atau Pemahaman yang cukup atas produk tersebut. Iya. Produk Kalau knowledge-nya ya. produk knowledge-nya harus nyampe ke mereka. Apalagi kalau filosofinya nyampe, tambah iso tambah larang maneh, Mas. Iya, apalagi pelanggan atau orang yang mau pesan itu tahu filosofinya Kait Handmade. Tambah. Oh, anjene angel ngait-ngaitno masalah. Ngaitno benang dan sebagainya ya. Itu perlu di Dorong perjalanannya teko Jawa Barat sampai Jawa Timur iku, Mang. iya. Nah, ya itu maksudnya Iya. kalau orang tuh kan nggak ngelihat harga gitu kan dia nggak Iya. tidak tahu bahwa ada proses itu di balik. Ada di banyak balik tangan sana. di balik itu ya. Oh, ada ini, Mas. Bagus, Mas. Harusnya tadi ini. Apa? Bagus yang di sini dituliskan di sini. Heeh. Best gift apa tadi ya? Tuh bagus itu, Apa, Mas. Best Nanti- gift comes from both the hands and the heart. Artinya adalah Hadiah terbaik itu kalau berasal dari tangan dan dari hati. Keren. opo-opo sing tulus dari kita itu pasti sangat menarik dan
nyampainya itu pasti lebih menyenangkan Pak ya. Ya. Jangan menilai dari larang dan murahnya, tapi Jangan hanya dari materialnya. ini This aku is sendiri loh yang buat. From good hands and from hands and hearts. Siap. Not only hands, not only material, but do with hearts. Yes, oke, alright. Mbak Lucy, closing statement tak tutup. Saman pengen apa sih yang mau disampaikan terkait industri tekstil apa Kria, tekstil, handmade, pesannya buat teman-teman yang sekarang mungkin kondisinya seperti ini, semangatnya atau apalah yang pengen disampaikan. Oh, Mbak. Ya, kalau untuk saat ini ya, kuncinya tetap persistence. Semua ngadepin kondisi yang tidak enak. Tapi kalau kita bekerja itu dari passion, maksudnya gelora hati. Iya, betul. Mau susah, mau enak, kita jalanin terus. Dinikmati. Ya, gitu aja. Oke. Jalan terus berarti ya. Siap. Ya. Banyak sekali yang kita ini ya. Ya memang Mbak Lucy ini saya menganggap beliau ini senior yang luar biasa ya. Karena memang basicnya Senior. ya, saya ketemu pertama yang saya sampaikan tadi bahwa artinya orang bisa belajar dari mana saja. Ya. Nggak harus terpatok bahwa ini bukan karena saya atau apa, tapi abaikan itu. Apa yang bisa dipelajari dari orang lain, apapun kita ambil. Waktunya habis Mbak Lus. Nek gak seminggu ngene ora apa-apa, sementing mangan. Ya, gurung nyeritakno pengalaman nih padahal yo wis entek waktune. Ben diundang maneh. Wis. Engko tak undang nek wis gak PPKM atau pandemi hilang kita akan ngobrol Biar lebih gayeng. Oke. Terima kasih Mbak Lucy. Terima kasih. Sudah Terima kasih, hadir Mas Leo. di podcast Malang Good Work. Sukses selalu untuk Kite Handmade, Batik Sio, dan untuk teman-teman industri kria tekstil. Semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.